warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustinawati. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau, kelas MGT 2 regular B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran matematika ekonomi, yaitu materinya tentang turunan atau diferensial. Turunan atau diferensial ini membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Contohnya saja, ini semisalnya fungsi itu disimbolkan dengan fx, maka turunan pertama simbolnya yaitu f tanda kutip atas 1 x. Jika simbol turunan kedua yaitu disimbolkan dengan f tanda kutip 2 lalu x. Jadi turunan ini kan membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi. Jadi untuk mencari turunan pertamanya dari suatu fungsi tersebut, kita akan menggunakan aturan-aturan turunan. Kita masuk pada aturan-aturan turunan. Yang pertama, aturan fungsi konstanta. Rumusnya itu adalah semisalnya fx sama dengan k. K ini adalah konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Teman-teman tahu kan apa itu konstanta? Ya, konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, tidak ada variabel. Jadi, berapapun angkanya yang ada pada fungsi konstanta ini, maka hasil turunan pertamanya itu tetap 0. Semisalnya contoh, fx sama dengan 8, maka turunan pertamanya 0. Oke, kita masuk contoh kedua yaitu fx sama dengan 25, maka turunan pertamanya 0. Jadi, berapapun konstantanya, maka turunan pertamanya tetap 0. Oke. Kita masuk ke fungsi kedua yaitu aturan fungsi identitas. Oke, kita masuk contohnya ya. Semisalnya apabila fx sama dengan x, maka turunan pertamanya itu adalah 1. Jadi untuk fungsi identitas ini, ketika fungsi itu berbentuk x saja, maka atau koefisiennya 1, maka turunan pertamanya itu 1. Oke, kita masuk ke aturan ketiga yaitu aturan pangkat. Jadi rumusnya yaitu semisalnya fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n dikali x pangkat n dikurang 1. N ini berasal dari pangkatnya fungsi tersebut, yaitu kita turunin jadi yang pertama n dikali x n pangkat n dikurang 1. Oke, biar teman-teman paham kita masuk ke contohnya saja ya. Contoh yang pertama yaitu misalnya fx sama dengan x pangkat 7, maka turunan pertamanya itu adalah 7. 7 ini berasal dari mana? Dari pangkatnya ini. Kita turunkan ke sini. 7 dikali x pangkat 7 dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan 7x pangkat 6. Oke, kita masuk contoh kedua yaitu misalnya fx sama dengan x pangkat 17, maka turunan pertamanya itu adalah sama dengan 17 dikali x pangkat 17 dikurang 1. Hasilnya yaitu 17x pangkat 6. Oke, kita masuk ke aturan keempat yaitu aturan kelipatan konstanta. Oke. Semisalnya apabila fx sama dengan a x pangkat n, maka turunan pertamanya itu adalah n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Oke, ini dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari sini. Ini n-nya ini kita turunkan ke sini. Jadi a-nya yang ini kita letak di sebelah sini, dan x pangkat n ini kita jadikan x pangkat n dikurang 1. Oke, agar teman-teman lebih paham, kita masuk ke contohnya ya. Contoh pertama yaitu semisalnya apabila fx sama dengan
6x pangkat 4. Maka turunan pertamanya itu adalah, yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya ini, yaitu 4 sini. Lalu ada koefisiennya ya, kita letak di sini. Lalu x 4-nya ini kita kurangkan dengan 1. Pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1. X 4 dikurang 1 sama dengan, ini ada yang bisa kita kalikan ya, contohnya ini 4 dikali 6 yaitu 24 dikali 24x. 4 pangkatnya ini kita kurangkan, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 24x pangkat 3. Oke, kita masuk ke contoh kedua agar lebih paham. Misalnya fx sama dengan 10x pangkat 5, maka turunan pertamanya yaitu min 5, kita turunkan pangkatnya ya, itu min 5 dikali dengan 10 dikali x pangkat min 5 kurang 1. Oke, ini kita bisa kalikan ya. Min 5 dikali 10 sama dengan min 50. X di sini pangkatnya min 5 dikurang 1 yaitu sama dengan min 6. Jadi hasilnya adalah min 50 x pangkat min 6. Sampai sini juga bisa betul ya teman-teman. Jika ingin kita membuat pangkatnya ini menjadi positif, maka kita turunkan x-nya ini menjadi min 50 per x pangkat 6. Masuk ke aturan kelima, yaitu aturan jumlah dan selisih. Di sini nanti akan ada penjumlahan atau pengurangan. Jadi, di mana sistem keduanya itu sama. Contohnya semisalnya fx sama dengan ux tambah atau kurang vx, maka turunan pertamanya adalah turunan ux tambah atau kurang turunan vx. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh pertama yaitu semisalnya fx sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2. Jadi 4x pangkat 5 ini merupakan ux-nya, sedangkan 2x pangkat 2 ini merupakan vx-nya. Maka turunan pertamanya itu adalah yang ini, yang pangkat ini kita turunkan ke bawah, jadi 5 dikali 4 kali x pangkat 5 dikurang 1 dikurang 2, pangkat 2 ini kita turunkan 2 dikali 2 kali x pangkat 2 dikurang 1. Oke, jadi kita selesaikan yang ini, yang mana bisa dikali. Ini 5 dikali 4 sama dengan 20, x pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 4, jadi 20x pangkat 4 dikurang ini 2 dikali 2 sama dengan 4, x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi pangkat satunya nggak perlu ditulis, jadi hasilnya 4x. Oke, sampai di sini sudah selesai juga. Jika teman-teman ingin menyederhanakan juga bisa. Jadi kita keluarkan apa yang sama. Di sini sama-sama memiliki x, kita keluarkan x-nya, yaitu x buka kurung 20x ini, jadi tadi udah kita keluarkan 1, x-nya jadi sisa 3, jadi 20x pangkat 3 dikurang 4 karena x-nya sudah kita keluarkan ya. Oke, jadi jika kita kalikan seperti ini ke sini, ini ke sini, maka hasilnya seperti ini. Paham ya teman-teman? Kita masuk pada contoh kedua, yaitu misalnya fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x ditambah 2. Maka turunan pertamanya yaitu adalah ini 12x pangkat 3. Ini dapatnya dari mana? Kita lihat dari sini. Yang contoh sebelum yang rumus aturan sebelumnya ya.
yaitu pangkatnya 4 dikali 3 hasilnya 12. X pangkatnya 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi dapatnya 12x pangkat 3. Yang ini hasilnya 5. Karena dari mana dapatnya? Kalau fungsi tersebut berbentuk AX, di mana X itu adalah linear atau berpangkat 1. Ini pangkat 1 ya artinya. Maka turunannya tinggal koefisiennya saja yang bagian di depan. Ini koefisiennya ya, maka kita turunkan. X-nya ini hilang. Karena yang rumusnya tadi yaitu kita 1 dikali 5 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Kan X-nya itu jadi habis. Jadi cuman koefisiennya aja, yaitu 5. Lalu sedangkan untuk 2 ini kita ingat pada aturan yang pertama tadi, aturan konstanta yang nggak punya variabel, maka turunannya itu 0. Jadi nggak perlu kita tulis ya. Maka hasil turunan pertamanya yaitu 12x pangkat 3 ditambah 5. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita kasih contoh yang ketiga agar lebih paham lagi. Nih, misalnya fx sama dengan buka kurung 5x ditambah 6 ditutup kurung ditambah 5x pangkat 3 ditambah 4x. Gimana cara pengerjaannya? Sama juga sistemnya kayak tadi. Ini merupakan UX-nya, sedangkan yang ini merupakan VX-nya. Jadi kita selesaikan satu-satu. Maka turunan pertamanya yaitu nih kita lihat 5x. 5x ini merupakan dimana x itu adalah linear yaitu berpangkat 1. Jadi yang hasilnya 5. Oke, kita tambah. Ini 6 merupakan termasuk dalam fungsi konstanta, yaitu yang tidak ada variabelnya. Maka turunannya itu adalah 0. Jadi nggak perlu kita tulis ya. Langsung kita tambah. Ini sesuai dengan soal. Tambah 5x pangkat 3. 5x pangkat 3 teman-teman tahu ya hasilnya berapa? Yaitu 15x pangkat 2. Nih, tahu gimana cara carinya ya? Kita tambah 4x. 4x ini merupakan fungsi linear yaitu berpangkat 1. Jadi hasilnya 4. Oke. Di sini kita bisa menyederhanakan lagi, kita tambah sesuai dengan yang sejenis. Ini merupakan 5 dan 4 merupakan sejenisnya ya. Jadi 5 ditambah 4 9 ditambah 15x pangkat 2. Oke, jadi seginilah hasilnya. Paham ya teman-teman? Kita masuk kepada aturan ke-6 yaitu aturan hasil kali, yaitu dimana fx sama dengan ux dikali dengan vx. Maka turunan pertamanya yaitu dimana turunan u dikali dengan vx ditambah turunan vx dikali dengan ux. Ini bergantian ya. Pertama kita kalikan turunan ux kali dengan vx, lalu ditambah dengan turunan vx dikali dengan ux. Oke, kita masuk dengan contoh. Contohnya, misal dimana fx sama dengan 5 dikurang 2x dikali dengan 3x dikurang 5. Maka turunannya adalah, kita lihat rumusnya yaitu yang pertama turunan ux dikali dengan vx. Sebelum itu ini merupakan ux-nya, lalu yang ini merupakan vx-nya. Lalu kita masuk kepada turunannya. Yang pertama yaitu turunan ux dikali vx. Nih, kita lihat. Turunan ux kita turunkan. 5 ini merupakan konstanta, di mana fungsi pertama tadi konstanta itu turunannya 0. Jadi nggak perlu kita tulis. Dan di mana min 2x ini merupakan linear yaitu berpangkat 1. Jadi kita ambil cuman koefisiennya saja ya. Jadi min 2. Lalu kita kalikan dengan vx. Vx-nya berapa? Yaitu
3x dikurang 5. Lalu kita tambah yang kedua Vx-nya. Vx-nya ini merupakan rumusnya yaitu turunan Vx dikali dengan Ux. Jadi pertama kita turunkan Vx-nya dulu, yaitu di mana 3x ini merupakan linear. Jadi kita ambil koefisiennya saja ya, yaitu 3 lalu dikurang 5. 5 ini merupakan konstanta. Konstanta itu turunannya itu berjumlah nilai 0. Oke, lalu Ux kita kalikan dengan Ux-nya berapa? 5 dikurang 2x. Oke, sampai di sini. Lalu kita kalikan min 2 dikali dengan 3x, yaitu sama dengan min 6x. Min 2 dikali min 5 sama dengan positif 10. Ditambah, kita kalikan yang ini, 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali min 2x hasilnya sama dengan min 6x. Oke, di sini kita akan sederhanakan, kita jumlahkan dengan yang sejenis. Ini ada min 6x sama dengan min 6x. Kita jumlahkan ya. Min 6x ditambah dengan min 6x hasilnya yaitu min 12x, lalu ditambah di sini ada 10 sama dengan 5 dan 15. Kita jumlahkan 10 ditambah 15 yaitu 25. Oke, jadi seginilah hasilnya. Min 12x ditambah 25. Paham ya? Kita masuk ke cara kedua, yaitu kita kalikan terlebih dahulu, baru kita turunkan. Contohnya itu sama dengan yang di atas ya. Lalu coba kita cari apakah hasilnya sama dengan yang ini. Yang pertama, 5 dikurang 2x dikali 3x kurang 5. Kita kalikan dulu ya dengan satu sama lainnya. Yang pertama kita kalikan 5 dikali 3x, yaitu hasilnya 15x. Lalu 5 dikali min 5 hasilnya min 25. Lalu min 2x dikali 3x hasilnya min 6x pangkat 2. Min 2x dikali min 5 hasilnya positif 10x. Lalu kita jumlahkan dengan yang sejenis, yaitu 15x sama 10x. 15x ditambah 10x hasilnya 25x. Lalu yang ini tidak ada lagi yang sejenis, kita turunkan ya. Oke, hasilnya adalah 25x dikurang 25 dikurang 6x pangkat 2. Lalu kita turunkan turunan pertamanya. Maka turunan pertamanya yaitu fx sama dengan 25x ini. X ini merupakan linearnya, yaitu berpangkat 1. Maka yang ditulis hanya koefisien yang di depannya saja. Jadi 25. Maka lalu ini 25. 25 ini merupakan konstanta. Konstanta itu yang berdiri sendiri, yang tidak ada variabel, maka turunannya itu 0. Jadi kita nggak perlu tulis 0 ya. Lalu 6x pangkat 2 hasilnya 12x. Hasilnya dapatnya 12x ini dari mana? Yaitu dari pangkat 2 dikali 2 ini kita turunkan jadi 2 dikali 6 hasilnya 12x. Pangkatnya 2 kita kurangkan 1 yaitu sisa 1. Jadi per pangkat 1, nggak perlu kita tulis pangkatnya ya. Jadi hasilnya 12x saja. Maka turunannya yaitu 25 dikurang 12x. Hasilnya sama ya. Hanya saja posisinya saja yang berbeda. Yang ini positif 25, di sini positif 25, di sini posisinya negatif 12x, di sini posisinya negatif 12x. Jadi hasilnya sama ya. Baik, kita masuk ke dalam aturan ketujuh, yaitu aturan hasil bagi.
Semisalnya di mana Vx sama dengan Ux per Vx, maka turunan pertamanya adalah turunan Ux dikali dengan Vx dikurang turunan Vx dikali Ux per Vx kuadrat. Kita masuk contoh ya agar lebih paham. Semisalnya Fx sama dengan Ux-nya itu min 3 di X pangkat 3 ditambah 5 per Vx-nya itu 2x. Maka turunannya adalah, yang pertama kita lihat, kita turunkan Ux-nya dulu. Nih, turunan dari Ux adalah min 3x pangkat 3 ditambah 5. Turunannya yaitu min 9x pangkat 2. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari sini. 3 dikali min 3 hasilnya min 9. Lalu x pangkat 3 dikurang 1 hasilnya 2. 5 ditambah 5. 5 ini merupakan konstanta. Jadi hasilnya 0 ya, karena nggak ada variabelnya. Jadi nolnya nggak perlu ditulis, hasilnya min 9x pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan Vx. Vx-nya ini merupakan 2x. Kita kalikan dengan 2x. Lalu kita kurangkan dengan turunan Vx. Pertama kita turunkan Vx-nya. Vx-nya itu 2x, yaitu hasilnya 2. Lalu kita kalikan dengan Ux-nya, yaitu min 3x pangkat 3 ditambah 5 per Vx kuadrat. Lalu Vx-nya kita pangkat 2, 2x pangkat 2. Kita kuadratkan ya. Lalu kita kalikan ke dalam yang ini. Min 9x pangkat 2 dikali dengan 2x hasilnya min 18x pangkat 3. Jika itu dikali pangkatnya jika itu pengalian, maka pangkatnya itu ditambah. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3. Lalu kita kalikan yang ini, min 2 dikali dengan min 3x pangkat 3 hasilnya adalah positif 6x pangkat 3. Lalu min 2 dikali positif 5 hasilnya negatif 10 per 2x kuadrat hasilnya 4x pangkat 2. Oke, di sini kita jumlahkan yang sejenis ya. Ini ada yang sejenis, yaitu min 18x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3, yaitu hasilnya min 12x pangkat 3 dikurang dengan 10 per 4x pangkat 2. Oke, paham ya teman-teman? Baik, kita masuk ke dalam aturan 8, yaitu di mana Fx sama dengan Ux berpangkat n, maka turunan pertamanya adalah n dikali Ux pangkat n dikurang 1 dikali turunan Ux. Oke, kita masukkan dengan contoh ya. Semisalnya Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 pangkat 2. Maka turunan pertamanya adalah, yaitu kita lihat n ini merupakan pangkatnya, kita turunkan pangkat 2 dikali dengan Ux-nya ini merupakan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 pangkat 2 dikurang 1. Lalu kita kalikan dengan turunan Ux. Turunan Ux-nya ini merupakan ini x pangkat 2 merupakan hasil dari 2x, lalu ditambah 2x ini 2, lalu min 3 ini merupakan konstanta, hasilnya 0 ya, jadi nggak perlu kita tulis. Jadi dia 2x ditambah 2. Oke, maka kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 2x sama dengan hasilnya 4x. 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu ini kita kalikan, kita turunkan x
kuadrat ditambah 2x dikali 3 pangkat 1. Satunya nggak perlu ditulis ya. Lalu kita kalikan ke dalam. Yang pertama kita kalikan 4x dikali x kuadrat, hasilnya 4x pangkat 3. Lalu kita kalikan selanjutnya 4x dikali 2x, hasilnya positif 8x pangkat 2. 4x dikali 3 hasilnya negatif 12x. Lalu kita kalikan selanjutnya 4 dikali x pangkat 2 hasilnya positif 4x kuadrat. Lalu yang ini 4 dikali 2x hasilnya tambah 8x. Lalu yang ini 4 dikali 3 hasilnya min 12. Oke, di sini kita jumlahkan yang sejenis ya. Misalnya 4x pangkat 3. Di sini tidak ada, lalu kita turunkan saja jadi 4x pangkat 3. Lalu di sini ada 8x pangkat 2 sama 4x pangkat 2. Kita tambahkan 8x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2, hasilnya adalah 12x pangkat 2. Di sini min 12x ditambah positif 8x. Hasilnya yaitu min 4x dikurang dengan 12. Oke, jadi seginilah hasilnya. Paham ya teman-teman? Baiklah, sekian dari penjelasan saya dalam materi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Do you want to know?